Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 25 Mei 2025 saya akan mengangkat tema Yerusalem gempar, saudaraku. Nah, bagaimana bisa terjadi Yerusalem yang merupakan kota yang demikian agung, demikian besar dan mulia, itu bisa gempar, saudaraku. Kalau pada 2000 tahun yang lalu, kegemparan Yerusalem atau terkejutnya Yerusalem beserta seisinya itu karena lahir Juru Selamat, Raja Damai, lahir Tuhan Yesus Kristus, Raja besar, Raja Damai, sehingga membuat Raja Herodes yang kala itu merupakan pemimpin di sana itu menjadi iri, saudaraku. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Namun, saudaraku, di akhir zaman yang membuat Yerusalem itu gempar apa? Saudaraku, Yerusalem itu nggak mudah ditakut-takuti dengan perang, saudaraku. Dengan ancaman-ancaman tidak mudah takut. Karena di sana merupakan kota yang secara internasional pun dilindungi, karena di sana banyak situs peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan berbagai kepercayaan teristimewa. Di dalam kekristenan kita juga merupakan kota yang penting, Yerusalem itu, saudaraku. Jadi Yerusalem ini kota yang penting, nggak mungkin diserang, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena kalau sampai salah sasaran, saudaraku, negara yang menyerang itu justru nanti akan disalahkan oleh seluruh dunia. Jadi Yerusalem ini relatif aman dari berbagai macam ancaman, dari berbagai ancaman peperangan dan sejenisnya. Dan saya melihat dengan mata kepala, bahkan juga dengan hati, ya, bahwa di Yerusalem itu ada damai sejahtera di sana. Tetapi bagaimana membuat Yerusalem itu bisa terkejut? Yerusalem itu menjadi gempar, saudaraku. Kalau di akhir zaman, Yerusalem itu nanti akan menjadi gempar ketika mereka mendengar kabar, mereka mendengar satu berita, mereka mendengar satu nubuatan firman yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa nanti akan lahir anak laki-laki yang kemudian harpaso, atau orang katakan itu raja, saudaraku. Nah, ini nanti yang akan membuat Yerusalem itu gempar. Kalau dahulu yang membuat Yerusalem gempar, Raja Herodes terkejut, saudaraku, itu kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dibawa oleh orang Majus, beritanya itu, saudaraku. Dan orang Majus mendapat petunjuk dari bintang. Nah, di akhir zaman Yerusalem itu akan kembali terkejut ketika mendengar bahwa di akhir zaman akan terjadi pengangkatan, akan terjadi harpaso. Saudaraku, ini nanti akan membuat mereka gempar. Sekali lagi, Yerusalem itu satu kota yang kokoh, yang tidak mudah diancam dengan peperangan, dengan senjata dan lain sebagainya, karena memang di sana aman. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, yang disebut sebagai harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, atau anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja Tuhan yang terdiri dari bangsa Israel dan bangsa non-Israel yang bersatu, itu nanti akan melahirkan orang-orang sempurna yang kemudian akan langsung diangkat. Itulah harpaso. Ketika mendengar berita ini, Yerusalem itu akan gempar, saudaraku. Namun, saudara, saya beritahu, sebelum terjadi kelahiran besar di akhir zaman, kalau 2000 tahun yang lalu, ini bolak-balik saya sampaikan, ya, itu lahirnya kepala gereja. Di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima,
itu lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus. Karena tubuh dari yang maha tinggi, tubuh dari yang maha besar, maka untuk sempurna kelahirannya pun menunggu waktu sekian lama. Kalau seorang bayi lahir, yang muncul dulu itu kepala, saudaraku, bukan kaki toh, saudaraku. Demikian pula dalam tubuh ilahi, yang lahir, yang keluar dulu itu Tuhan Yesus Kristus. Baru kemudian setelah itu badannya secara sempurna itu lahir di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dan itu nanti orang banyak, saudaraku. Nah, untuk kelahiran yang membuat Yerusalem gempar yang kedua kali ini nanti adalah hasil karya dari kegerakan Kuda Putih. Kita membawa berita bahwa akan ada pemeteraian terhadap 144.000 suku keturunan Israel yang dimeteraikan. Ini merupakan orang-orang yang nanti melahirkan orang-orang sempurna itu. Saudaraku, jadi 144.000 suku keturunan Israel yang dimeteraikan di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 itu merupakan orang-orang yang nanti akan dipakai oleh Tuhan melahirkan orang-orang sempurna di Wahyu pasal 12 ayat 5. Tentunya setelah bersatu dengan kita, dengan gereja dari bangsa non-Israel, dengan gereja dari bangsa Zaitun liar. Jadi, saudaraku, pemberitaan tentang dimeteraikannya bangsa Israel ini nanti akan menjadikan bangsa Israel, akan menjadikan Yerusalem itu gempar. Karena apa, saudaraku? Setelah pemeteraian ini terjadi, saudaraku, itu tidak akan lama lagi terjadi pengangkatan harpaso. Inilah yang nanti akan membuat Yerusalem itu gempar. Saudara, kemarin ketika ke Israel, saudaraku, kita diarahkan ke kota Daud. Semula tujuan kita adalah Yerusalem, ya. Saya berpikir di satu gereja yang cukup besar di Yerusalem, ternyata bukan. Kita oleh Roh Kudus diarahkan ke satu gereja di Bethlehem, ya saudaraku. Di kota Daud, Bethlehem itu disebut juga kota Daud. Saudaraku, kenapa begitu? Karena kita sedang menggenapi dari apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Berita besar tentang lahirnya Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia, itu juga lahir dari Bethlehem itu, saudaraku. Dan yang membawa berita kepada orang Yerusalem justru adalah orang-orang Majus yang dipimpin oleh bintang. Kita akan membaca riwayatnya ini di dalam Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 mulai dibaca Pak Nindra. Orang-orang Majus dari timur. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Terus? Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Jadi pemberitaan tentang lahirnya anak laki-laki, pemberitaan tentang terjadinya rapture, tentang harpaso, ini justru didengar oleh bangsa dari timur, saudaraku, oleh kita semua. Kita ke Israel dan kita diarahkan ke Yerusalem, saudaraku. Dan nanti ini akan menjadi berita yang booming di Yerusalem, bahwa setelah terjadi pemeteraian terhadap 12 suku keturunan Israel dengan jumlah 144.000, maka tidak lama lagi, saudaraku, maka akan terjadi pengangkatan atau harpaso. Wahyu pasal 12 ayat 5. Nah, ini seperti halnya kelahiran Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus lahir juga di Bethlehem, dan kelahirannya itu membuat gempar seluruh Yerusalem, termasuk Herodes menjadi terkejut, saudaraku. Nah, berita tentang harpaso ini nanti akan membuat terkejut orang-orang di Yerusalem. Oh iya, sebentar lagi akan terjadi pengangkatan, dan sebelum pengangkatan itu terjadi,
maka 144.000 dari suku keturunan Israel itu harus dimeteraikan. Karena 144.000 ini merupakan ibu yang akan melahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu, bersama dengan kita tentunya, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dimeteraikannya bangsa Israel itu penting sekali. Sebab tanpa dimeteraikan bangsa Israel, kita itu nggak bisa harpaso sendirian. Harus bersama dengan bangsa Israel. Ayat 3 dan selanjutnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Terus mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Terus, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Amin. Maka kemarin kita itu betul diarahkan oleh Roh Kudus ke Bethlehem, saudaraku, karena dulu dari sana Tuhan Yesus Kristus lahir. Saudaraku, engkau Bethlehem tanah Yehuda, ya, Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan puji Tuhan, kemarin kita itu bertemu dengan suku-suku dari Yehuda kebanyakan, termasuk pastor penggembala di Bethlehem tersebut juga dari suku Yehuda, ya saudaraku. Ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Terus kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Terus setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Terus ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12, perhatikan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudaraku, jadi berita tentang pengangkatan, tentang harpaso yang terjadi 9 bulan setelah dimeteraikannya 144.000 suku keturunan Israel itu kita bawa, dan itu membuat gempar nanti, saudaraku, membuat gempar Yerusalem. Kita membawanya ke Bethlehem, saudaraku, tetapi di sini kita harus waspada, karena sesudah itu sesuai dengan firman Tuhan juga, saudaraku, ada muslihat dari Herodes untuk menjebak. Saudaraku, kita tahu bahwa orang-orang percaya di sana, orang-orang tersisa yang harus dimeteraikan itu bukan merupakan penguasa dari bait suci, saudaraku. Mereka juga bukan penguasa pemerintahan. Artinya mereka itu merupakan kelompok kecil, sisa-sisa Israel yang harus diselamatkan. Artinya apa? Di dalam kita melaksanakan kegerakan Kuda Putih, memberitakan pertobatan, memberitakan pemeteraian bangsa Israel ini, kita harus waspada dan hati-hati. Dengar-dengaran dengan Roh Kudus seperti orang Majus, saudaraku, supaya kita tidak terjebak kepada perangkap Herodes. Ya, saudaraku, jadi kita harus berhati-hati karena kita memang membawa berita besar yang akan membuat Yerusalem itu gempar, saudaraku. Dan berita ini
ke Bethlehem dahulu, saudaraku. Disiarkan ke Bethlehem, saudara, karena memang di sana nanti akan Tuhan pakai orang-orang dari suku Yehuda untuk menjangkau saudara-saudaranya, menjangkau familinya, teman-temannya, untuk segera dimeteraikan. Kita tidak disuruh membaptis mereka. Ingat baik-baik ini. Kita disuruh untuk membawa mereka masuk di dalam pemeteraian. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ke 4. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu Dia menyucikan bait suci Allah. Dan setelah menyucikan bait suci Allah, kemudian Dia pelayanan akhirnya mati di kayu salib. Kemudian setelah mati di kayu salib, Dia bangkit. Dan setelah kebangkitan, saudaraku, Tuhan tidak sekalipun mampir di bait Allah yang jasmani. Tuhan tidak kembali lagi mampir ke bait Allah yang jasmani, yang dahulu Tuhan bilang, rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya di dalam waktu 3 hari. Orang Yahudi menantang Yesus, katanya 46 tahun orang membangun bait Allah ini, dan engkau akan membangunnya di dalam 3 hari. Mereka menantang. Sejak saat itu timbul perbedaan paham, saudaraku. Dan sejak saat itu, saudaraku, bahkan sejak tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, kan ada waktu 40 hari. Kalau Tuhan mau tampil mencari, misalkan, saudaraku, mencari panggung, begitu, saudaraku. Seandainya Tuhan pengen seperti itu, Dia tentu akan menampakkan diri bukan cuma kepada 2 orang yang sedang dalam perjalanan di Emmaus itu, saudaraku. Tetapi Dia pasti menampakkan diri di bait Allah. Tetapi kenapa tidak? Di bait Allah itu padahal banyak orang. Saudaraku, ini artinya apa? Bahwa Tuhan lebih memprioritaskan pembangunan bait Allah yang rohani. Nah, kalau sekarang saya kembali mengulas ini, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Israel dari seluruh penjuru bumi akan kembali ke tanah perjanjian, ke Israel, saudaraku. Ini apakah merupakan tanda akhir zaman? Jawab saya iya, tetapi bisa merupakan tanda positif, bisa merupakan tanda negatif. Tanda negatif adalah kalau mereka itu pulang ingin meneruskan cita-cita orang yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus, yang membangun bait Allah yang sudah dirobohkan itu, saudaraku. Atau saudaraku, mereka pulang untuk dimeteraikan. Kalau mereka pulang untuk dimeteraikan sejumlah 144.000, itu dahsyat. Tapi kalau mereka pulang untuk dimeteraikan, ya syaratnya terima Yesus, baru bisa dimeteraikan Roh Kudus. Nah, sekarang banyak suku keturunan Israel itu berduyun-duyun, berbondong-bondong kembali ke Israel. Untuk apa, saudaraku? Kalau untuk membangun bait Allah yang ketiga, maka mereka sedang menggenapi sesuatu yang negatif. Mereka akan mendirikan bait Allah yang nantinya menjadi tempat duduknya antikris, seperti tertulis dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Jadi kalau mereka pulang untuk membangun bait Allah yang ketiga, ya itu tentunya mereka punya kekuatan besar juga, saudaraku. Mereka memiliki dana yang besar juga. Nah, kalau ada orang yang justru ikut-ikutan menopang membangun pembangunan bait Allah yang ketiga, di mana itu merupakan arus dari keturunan orang-orang yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus, orang-orang yang dahulu menentang Tuhan Yesus, saudaraku, maka ini sesuatu yang tidak tepat. Makanya saya serukan pada para hamba Tuhan dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan juga dari luar negeri kalau ada yang dengar, kalau kita mendengar pulangnya bangsa Israel ke tanah perjanjian, orang-orang Israel pada kembali ke Israel, ke Yerusalem, itu untuk apa dulu? Kalau untuk membangun bait suci yang ketiga,
maka itu arus negatif. Tetapi kalau untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu arus positif. Saudaraku, yang akan menggenapi kegenapan kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu setelah kebangkitannya dia enggak pernah, bahkan enggak pernah mampir, saudaraku, ke bait Allah yang dahulu disucikan itu, padahal masih ada waktu. Itu bait Allah belum dirobohkan. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit itu kurang lebih tahun 33 Masehi, dan bait Allah yang Tuhan katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari, itu masih ada kurang lebih waktu 70 tahun dikurangi 33, itu berapa? 37 tahun. Dan ketika Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitan selama 40 hari itu pun Tuhan tidak menampakkan diri kepada orang-orang bait suci ataupun orang-orang istana Herodes, tetapi Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang yang layak dipercaya untuk menyampaikan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini saya memberikan pesan pada saudara, kalau saudara melihat arus kepulangan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ke tanah perjanjian, lihat dahulu mereka mau apa. Kalau mereka mau membangun bait Allah yang ketiga, mereka sedang meneruskan cita-cita orang-orang yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau mereka pulang untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu dahsyat. Itu kegenapan dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Nah, saudara, berita dari pemeteraian ini, dari pemeteraian bangsa Israel ini adalah laksana ketika Maria mendapatkan salam dari malaikat Gabriel, di mana setelah salam itu Maria dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kemudian Maria mengandung bayi Yesus selama 9 bulan. Demikian pula nanti setelah terjadi pemeteraian atas 144.000 suku keturunan Israel itu terjadi, mereka bersatu dengan kita dengan zaitun liar, mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan ini akan menjadi berita yang sangat santer, sangat heran. Maka masa kelahiran anak laki-laki, Wahyu 12 ayat yang kelima itu sudah dekat, saudaraku. Sejak pemeteraian Israel terjadi, sejak 144.000 orang suku keturunan Israel itu dimeteraikan, bukan pulang ya, saudaraku. Kalau yang cuma pulang dari berbagai negara di seluruh penjuru bumi, pulang ke tanah perjanjian banyak, tapi tujuannya beda. Mereka ada yang ingin membangun bait Allah yang ketiga. Nah, ketika nanti ada 144.000 suku keturunan Israel, ini sisa-sisa Israel, saya melihat, saudaraku, betapa orang-orang percaya kepada Kristus di sana itu bukan di dalam posisi yang mudah. Dulu saya kira, wah, orang Kristen di sini bebas merdeka, ibadahnya luar biasa, bisa sorak-sorai di lapangan dan lain sebagainya. Oh, ternyata, saudaraku, di sana mereka beribadah itu melalui satu perjuangan. Mereka prosentasenya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari saudara kita umat muslim ya. Persentase orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus di Israel itu lebih kecil dari orang saudara kita orang muslim di Israel, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, ketika nanti terjadi 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan Roh Kudus, siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang dari garis keturunannya dahulu, saudaraku. Mereka itu mencintai Tuhan Yesus. Mereka merupakan orang-orang yang cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka lah orang-orang yang harus dimeteraikan. Itulah sebabnya dalam Yesaya pasal 46, saudaraku, dikatakan, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendongmu. Saudaraku, Israel itu perlu digendong saat ini. Kondisinya bukan mudah. Sisa Israel itu perlu digendong. Karena posisinya yang sangat demikian kurang menguntungkan, kondisi terjepit dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 12.
ayat yang kelima. Kalau dahulu ini kelahiran Tuhan Yesus Kristus, nanti yang akan menggemparkan Yerusalem, membuat pemimpin-pemimpin di Yerusalem itu gempar, membuat ahli-ahli kitab itu juga gempar, adalah berita tentang pengangkatan ini, tentang harpazo ini. Ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, inilah yang nanti membuat Yerusalem dan seisinya itu gempar. Pemimpin-pemimpin di sana gempar. Saudaraku, orang-orang di sana terkejut. Ternyata akan ada pengangkatan, ternyata akan ada harpazo, saudaraku. Tetapi kita harus waspada, karena di tengah-tengah suasana itu akan ada trik dari Herodes untuk menjebak, saudaraku. Makanya kita harus bijaksana seperti orang Majus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi proses pemeterian terhadap bangsa Israel ini merupakan proses yang harus terjadi dan nanti akan membuat Yerusalem itu gempar, akan membuat pemimpin-pemimpin di Yerusalem nanti terkejut, akan membuat Yerusalem dan sekitarnya itu gempar. Pemeterian terhadap bangsa Israel juga ini menjadi tanda bahwa masa pengangkatan atau harpazo itu sudah dekat, saudaraku. Dan juga kalau masa pengangkatan itu sudah dekat, tentunya juga masa antikris itu sudah dekat. Saudara, saat ini kalau ada berbagai macam isu tentang tanda antikris, tanda 666, saudara jangan cemas, karena yang disebut karakma di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai 18 itu adalah satu peraturan yang akan mengikat seluruh dunia. Jadi seluruh dunia nanti akan bersamaan, akan dimaklumatkan satu perintah di mana orang harus memakai tanda karakma 666 itu. Saudara jangan berasumsi macam-macam, sebab kalau misalkan sedang diterapkan atau mau diterapkan di satu negara, misalkan Jepang saja, itu belum tanda karakma. Atau misalkan mau diterapkan di Brasil saja, itu belum, saudaraku. Nah, ketika nanti ada satu tanda, yang tanda itu mengikat manusia dalam hal jual beli, mengikat dalam hal jual beli ke seluruh penjuru dunia dan dimaklumatkan pada satu hari, saudaraku, itulah permulaan masa antikris. Tapi kita jangan takut, sebagai orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan dalam kegerakan kuda putih, kita tentunya berharap kita menjadi orang-orang yang harpazo atau minimal diungsikan, seperti Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu harpazo, atau minimal seperti orang-orang yang diungsikan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Nah, tanda 666 itu akan dijumpai oleh orang-orang Kristen yang tertinggal, yang kekristenannya kanak-kanak. Mereka nanti akan ketemu dengan itu. Nah, jadi kalau saudara misalkan malam-malam tidur, saudaraku, begitu pagi-pagi mendengar berita, sekarang diterapkan, dimaklumatkan satu berita begini yang mengharuskan seluruh warga dunia memakai tanda ini. Siapa yang tidak memakai tanda ini nanti akan tidak diperbolehkan memiliki akses jual beli. Maka berarti saudara ketinggal. Jadi tanda 666 itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tertinggal. Jadi kalau saudara yakin sebagai bait Allah yang terukur, ya saudara nggak usah khawatir dengan tanda 666 itu. Tapi kalau saudara terlalu khawatir dengan hal itu, karena firman Tuhan katakan, apa yang kau khawatirkan itulah yang menimpamu, saudaraku. Ayub itu berkata seperti itu. Yuk, ayat terakhir Wahyu 11 ayat 1 dan 2 dibaca Pak Nindra. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut:
Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Jadi kalau saudara adalah bait Allah yang terukur, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah tusiasterion, mezbah korban bakaran. Sudah teruji di dalam persembahan, memberikan persembahan kepada Tuhan, dan mereka yang beribadah di dalamnya, orang-orang yang rohaninya ruang kudus dan ruang maha kudus, itu nanti akan diselamatkan Tuhan dengan cara, kalau yang ruang maha kudus itu harpaso, langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang ruang kudus itu diungsikan ke satu tempat, lamanya 1260 hari. Sudah, kemudian kanak-kanak rohani seperti Wahyu 11 ayat yang kedua ini, mereka dikecualikan dan akan tertinggal. Mereka akan ketemu dengan tanda 666 itu, dan ada dua opsi. Menerima tanda 666 artinya mereka akan menjadi pengikut antikris dan masuk neraka tentunya, saudaraku. Menolak tanda 666, maka mereka akan menjadi pengikut dari dua saksi surga, dan mereka pasti masuk surga. Namun resikonya adalah dibunuh oleh antikris, saudaraku. Tetapi kalaupun saudara masuk di masa antikris, saudara jangan takut, karena masa antikris itu juga nggak lama. Alkitab mencatat 5 kali, saudaraku, 42 bulan atau 1260 hari. Artinya apa? Sekalipun mungkin saudara meninggal dunia karena kejahatan, karena kebengisan antikris, maka tidak akan lama lagi saudara itu akan dibangkitkan. Jadi jangan takut ya, baik yang tertinggal, ini yang suka celelean di dalam iman, tidak sungguh-sungguh di akhir zaman, ya pasti tertinggal. Tapi itu pun jangan takut, saudaraku. Kemudian teristimewa saudara yang bisa harpaso maupun diungsikan. Saudara menjadi bait suci Allah yang nanti akan diselamatkan. Jadi seperti halnya tabernakel, ruang maha kudus, ruang kudus dan pelataran, di akhir zaman Tuhan akan melaksanakan 3 metode yang akan diterapkan untuk umatnya di akhir zaman. Ruang maha kudus harpaso, reja langsung di Wahyu 12 ayat 5. Ruang kudus diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Dan pelataran ditinggal, Wahyu 11 ayat 1 dan 2, atau Wahyu pasal 17, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Nah, demikian kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.